Assalamualaikum semuanya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena masih terus mengikuti cerita bergambar di channel ini. Dan untuk kawan-kawan yang belum subscribe ke channel ini, dukung saya ya. Klik tombol subscribe dan klik logo lonceng untuk bisa berlangganan gratis di video cerita bergambar selanjutnya. Oke, sebagai imbalannya kali ini saya akan coba menggambar sekaligus bercerita tentang Setelah mengucap bismillah, Wasto menyanggupi permintaan Nyi Dase, dan dengan tegas dia menolak jika diajarkan ilmu Poncosemoyo, yakni ilmu untuk memperpanjang usia. Bagi Wasto, ilmu tersebut bertentangan dengan ajaran agamanya, karena sejatinya hidup dan mati adalah milik Sang Pencipta. Selain itu, si pemilik ilmu Poncosemoyo akan menderita di akhir usia, karena dia akan terpengaruh dengan gemerlap kehidupan, sehingga merepotkan orang yang merawat. Apalagi jika tidak memberitahu penghabisan ilmu tersebut, maka dapat dipastikan akan sangat sengsara di akhir hayat. Sebelum Wasto melakukan segala macam ritual, dia berpamitan dulu untuk minta izin pada orang tuanya. Cepat tondang balik putuku. Yen aku wis nemoni wong, berarti umurku iki ora suwe meneh. Nyi Dase berucap sebelum Wasto beranjak pulang. Di lain tempat, Suyatmi masih sibuk dengan kesehariannya, termasuk merawat Nyi Ana, seorang yang dianggap sebagai ibunya sendiri. Tapi kerepotan itu mulai sedikit berkurang ketika Harsono memperlihatkan perhatian padanya. Lelaki yang jatuh hati pada Suyatmi itu selalu membawakan daun pisang dagangan setiap fajar menyingsing. Sebenarnya Suyatmi merasa tidak enak hati karena dia sama sekali tidak ada rasa dengan Harsono. Padahal pemuda tersebut banyak diperebutkan banyak gadis. Selain parsnya yang cukup rupawan, Harsono juga dikenal baik meski terlahir di kalangan atas. Yatmi, umurmu wis cukup yen omah-omah. Aku yo padha wae saya tuwa, pengen weruh kowe ayem tentrem sadurunge mati, supaya aku iki bisa tenang. Nyi Ana berbicara serius sore itu. Dia berharap Suyatmi akan mengikuti pesannya yang dipendam beberapa hari terakhir. Kue butuh wong lanang, Yatmi. Yen tak delok, Harsono ki duwe angen-angen bebejuan karo kowe. Aku pengen kowe iso nampa yen anjen iku tujuane Harsono. Lanjut Nyi Ana. Suyatmi terdiam, kebimbangan mendera hatinya. Mungkin benar apa yang diucapkan oleh Nyi Ana. Sudah digariskan jika manusia itu berpasang-pasangan. Mungkin Tuhan mengirimkan Harsono sebagai sosok yang tepat sebagai pendamping hidup. Dia berpikir, jika cinta akan tembus seiring waktu, apalagi Harsono sangat baik dan dewasa, tentu cinta akan lebih cepat datang. Kula nuwun. Kula nuwun. Panjang umur bagi Harsono. Orang yang sedang dibicarakan datang bertamu. Seperti biasa, pemuda itu membawa makanan, juga selirang pisang Ambon kuning kesukaan Nyi Ana. Setelah dipersilakan masuk, Harsono langsung menuju kamar Nyi Ana. Sore itu pun menjadi pembicaraan yang menjurus pada hubungan dua insan tersebut. Yang lelaki dimabuk cinta, sedangkan yang perempuan dalam kebimbangan. Belum ada rasa yang menjamah hatinya. Namun di depan Nyi Ana, Suyatmi harus bisa memberikan jawaban yang membuatnya bahagia. Dia yakin, jika apa yang dikehendaki Nyi Ana adalah sesuatu yang baik untuk masa depannya. Aku bersedia, Mas. Ucap Suyatmi tertunduk malu.
Raut bahagia ternampak di wajah Harsono. Begitupun dengan Nyi Ana. Kini mereka tinggal menunggu keputusan orang tua Harsono. Apakah orang sekelas Ningrat akan mau menerima si miskin sebagai menantunya? Muga-muga ae Gusti Allah paringana keriduan, kata Nyi Ana setelah beberapa kali mengucap syukur. Harsono terdiam di sudut ruangan. Dia tidak menyangka jika ayahnya tidak merestui hubungan dengan Suyatmi. Sore tadi, dia mengajak Suyatmi dan memperkenalkan. Tapi sikap yang semula biasa saja berubah sangat cepat saat Suyatmi sudah diantar pulang. Sebagai suami dari perempuan keturunan Keraton Solo, dia ingin Harsono berdampingan dengan orang yang derajatnya sama, atau setidaknya dengan perempuan kaya dan jelas asal-usulnya. Meskipun diam, namun jiwa Harsono berontak. Baginya manusia lahir ke dunia tanpa apa-apa, dan kelak meninggal dunia juga dalam kondisi kosong, tanpa membawa apapun yang bersangkutan dengan duniawi. Jadi seharusnya tidak ada pembatas antar satu orang dengan orang lain. Semuanya sejajar. Begitupun dengan jodoh. Jika Tuhan sudah mempertemukan, maka seharusnya tidak memandang apapun, karena pasangan hidup adalah pilihan Tuhan. Sengaja, Harsono tidak mendebat sang ayah, karena tidak ingin terjadi perselisihan, apalagi dia paham betul dengan sifat ayahnya. Dia akan berpikir dan berusaha lebih keras, supaya orang tuanya memberikan restu. Dia yakin, Suyatmi adalah gadis baik, yang tentu mampu memberikan kebahagiaan di masa depannya. Siang beringsut naik. Panas bergerak di rerumputan. Tampak juragan Mundi menepis rasa panas tersebut, menyusuri jalan setapak menuju lembah utara. Dia merasa ada yang mengganjal di hati setelah lebih dari 3 minggu Wasto tidak pulang ke rumah. Mengabaikan tanggung jawabnya pada anak asuh di rumah juga membuatnya gusar setiap kali Tamsih berkunjung. Meski tidak memberitahu kemana perginya, tapi firasat juragan Mundi mengarah ke lembah utara, tempat di mana dia memperoleh keturunan. Seorang diri, dia terus menapaki tebing curam menuju ke dasar. Di sisi lain, Wasto sudah masuk pada tahap akhir keilmuan. Adalah ilmu Pancawarna Tunggal Jati. Ilmu tingkat tinggi itu menjadi puncak dari semua ilmu, yang akan sempurna jika sudah bisa membelah raga dan tidak ada pantangan menemui siapapun. Sebelumnya, Nyi Dasi memberi penjelasan tentang asal-usul keilmuan tersebut, yang mana semua adalah untuk kebaikan. Dikisahkan, jika ilmu Pancawarna Tunggal Jati sebenarnya berasal dari kerajaan Cirebon, adalah sang Raja Kuwu Cokrobuwono atau Walang Sungsang, sosok yang memiliki ajian tersebut. Putra Prabu Siliwangi ini condong pada keilmuan Islam, sehingga tidak belajar dari sang ayah yang juga memiliki ilmu belah raga. Kala kehancuran kerajaan Majapahit, peradaban Hindu kian menyusut oleh ajaran Islam. Di saat itulah, seorang resi dari Majapahit mendatangi Walang Sungsang. Sang resi menuturkan tujuannya agar dijadikan murid. Melihat kemampuan yang dimiliki, Walang Sungsang menengadah ke langit, yang dari situ dia diberi isyarat bahwa resi tersebut adalah orang sakti mandraguna. Namun bukan ilmu kesaktian yang dicari, melainkan ilmu agama untuk menenangkan batin. Sang resi ingin lebih tenang dengan menghilangkan semua dendam. Pada akhirnya, penyatuan dua kekuatan memunculkan keilmuan Pancawarna Tunggal Jati, ilmu ketenangan jiwa yang disempurnakan dengan belah raga. Semua ilmu dirasa tidak berarti sama sekali ketika muncul keilmuan tersebut. Setelah itu, sang resi akhirnya memutuskan kembali ke Jawa untuk mengajarkan kemampuannya. Diketahui, dia menjadi pengikut salah satu wali Songo. Dari situlah ilmu kesaktian tersebut menyebar luas ke tanah Jawa, dan Nyi Dasi menjadi salah satu orang yang mampu menguasai.
Dari sekian banyak kisah tentang kesaktian ilmu Pancawarna Tunggal Jati, salah satu yang melegenda adalah tentang perjalanan Raden Kian Santang. Adik Walangsungsang itu berambisi menjadi orang yang paling sakti, sehingga menantang siapapun yang dianggap berilmu tinggi. Tidak jarang, orang berilmu aliran putih maupun hitam menjadi pelampiasannya. Hingga suatu hari, Kian Santang mendapat kabar bahwa ada jawara pilih tanding di Mekah. Dia pun langsung pergi menuju ke sana. Dengan kesaktian yang dimiliki, hanya dalam waktu sekejap dia pun tiba di tempat tujuan. Sesampai di Tanah Suci, dia bersua seorang kakek yang membawa tongkat. Segera dia menanyakan keberadaan orang sakti yang dicarinya. Namun yang ditanya diam saja. Justru sang kakek menancapkan tongkatnya lalu pergi menghindar. Kian Santang yang merasa penasaran segera menyusul orang tua itu. Dengan kasar Kian Santang kembali bertanya. Sang kakek akhirnya bersedia memberitahu, dengan syarat diambilkan tongkat yang tertancap. Kian Santang langsung mencabut tongkat tersebut, tapi tongkat itu tidak bergerak sama sekali. Berkali-kali Kian Santang merapal ajiannya, namun posisi tongkat tidak berubah. Dan disinilah Tuhan membuka mata hatinya. Kesombongan itu terkikis dan berbalik menjadi rendah diri, sehingga dia bersimpuh dan mengakui kekalahan. Dengan rasa malu dia pun minta izin untuk pulang. Namun lagi-lagi seluruh ilmu kesaktiannya tidak berfungsi. Dia tetap diam di tempat tanpa bergeser sedikit pun. Kisana, jika engkau ingin pulang, ada satu ilmu yang bisa mengantarkanmu sampai ke Pulau Jawa. Kian Santang tidak bisa menolak. Setelah mengenalkan jati dirinya, sang kakek mengajak menuju rumahnya. Lalu mulai mengajarkan keilmuan agama yang mampu membuat Kian Santang berubah total. Di akhir pengajaran, diijazahkan ilmu Pancawarna Tunggal Jati. Setelah itu, barulah semua keilmuan Kian Santang kembali berfungsi. Sebelum kembali ke tanah Pajajaran, sang kakek memberikan sorban dan batu kenanga derajat. Setiba di Jawa, pada malam 10 Suro 1421 Masehi, Kian Santang menyempurnakan keilmuan tersebut. Pancawarna Tunggal Jati, angklek jati gamparan Gilang Kencono. Kedosan dadi rasa, wong sejagat buwana surem kabeh, gemebyar kaya lintang raenoyo. Nur buat cahyaning para malaikat, nur cahya nure Kanjeng Nabi Muhammad. Nur eka nure para nabi, nur asih nure para wali, nur sejati ing badan kawula. Dan itulah mantra yang diijazahkan pada Wasta. Setelah semua usai, tibalah Juragan Mundi di sana. Dia langsung melabrak Wasta dan bertanya tentang apa yang telah diperbuat. Namun setelah Nyi Dasi berkisah bahwa dialah yang mengabulkan keinginan sang juragan untuk memiliki keturunan, seketika itu juga Juragan Mundi bersimpuh. Dia berjanji akan memenuhi keinginan Nyi Dasi, selayaknya yang dilakukan Wasta. Sesegera dia akan memberitahu keluarga Tapseh bahwa perjodohan mereka dibatalkan. Pelaku ngulon, mengko kowe bakal ketemu karo Suyatmi nang kono. Ucap Nyi Dasi merasa lega. Dia yakin kebahagiaan akan segera mendatangi Suyatmi dan dia akan meninggal dengan tenang. Fajar menyingsing. Harsono sudah ada di gubuk Nyi Ana untuk membawa Suyatmi pergi. Apa yang sudah direncanakan oleh keduanya akan dilaksanakan hari ini. Mereka akan kabur meninggalkan desa untuk merajut rumah tangga di lain wilayah. Nyi Ana sendiri merelakan hal itu. Dia terus memaksa Suyatmi agar jangan memikirkan dirinya, sehingga disetujuilah rencana diam-diam mereka. Aku janji Nyi, bakal marani sampean yen wis bener-bener tunda. Dengan air mata berlinang, Suyatmi memeluk erat Nyi Ana. Doa pun mengalir di sepanjang keharuan fajar itu. Dan dengan berat hati, Suyatmi bersama Harsono meninggalkan desa. Ketika sampai di perbatasan antar kampung, mereka dikejutkan dengan kemunculan orang berpakaian ninja. Dengan golok terhunus,
Tidak salah lagi, orang-orang itu adalah para penyamun. "Bondo apa nyawa?" gertak salah satu dari gerombolan dengan suara kasar. Segera, Harsono menyerahkan semua perbekalan yang dibawa. Namun gerombolan itu merasa tidak puas, hingga disambarlah tangan Suyatmi untuk dijadikan pelampiasan. Saat Harsono hendak melakukan perlawanan, ujung golok lebih dulu menancap ke dada kirinya. Dilanjutkan dengan lehernya, ditebas hingga hampir putus. Darah yang berhambur membawa Harsono dalam kematian. Suyatmi berteriak histeris, namun sekapan di mulutnya membuat suara lantang hanya tertahan di tenggorokan. Sebelum Suyatmi digilir sebagai pemuas nafsu, para penyamun itu dikejutkan dengan sebuah bayangan merah menyala melesat cepat, yang kemudian disusul suara cekikikan. Begitu suara semakin menghilang, serombongan gagak hitam datang menyerang keempat penyamun, dan dalam hitungan detik, semua penyamun roboh bersimbah darah. Sementara Suyatmi terpekik mendekat jasad Harsono, dia pun roboh menahan duka. Sebelum benar-benar pingsan, tampak sesosok kuntilanak merah menatapnya di balik cahaya fajar. Sosok itu pun menghilang bersamaan dengan Suyatmi yang tidak sadarkan diri. Beberapa saat kemudian azan subuh berkumandang menguasai sunyi. Bersama dengan itu, Wasto yang mempercepat langkah untuk mencari Suro dikejutkan dengan beberapa mayat yang tergeletak di jalanan. Memang atas perintah Nyi Dasih, dia langsung berjalan sesuai petunjuk. Semalaman, dia terus berjalan bak seorang musafir. Sedangkan Juragan Mundi ditugaskan untuk memberikan penjelasan pada keluarga Tamsih. Entah bagaimanapun alasannya, perjodohan harus digugurkan. Satu persatu, Wasto melihat kondisi masing-masing orang. Semua telah meninggal, kecuali perempuan yang berada di sisi mayat pemuda tampan. Segera Wasto beranjak untuk meminta bantuan warga. Suasana berkabung menyelimuti rumah duka Harsono. Ayahnya, Pak Prayetno, merasa kehilangan yang teramat sangat. Pandangannya sangat tajam pada Suyatmi yang juga tidak kalah sedih. Baginya, wanita itulah penyebab kematian Harsono, satu-satunya putra yang digadang sebagai penerus usahanya, karena kedua kakak Harsono adalah perempuan. Wes Thomas, kabeh wis dadi kersaning Gusti. Aja nganti nyimpen dendam sing rusak batinmu. Ucap Anjarwati saat melihat suaminya terus memandang Suyatmi. Istri Pak Prayetno itu tampak lebih tabah. Pak Prayetno hanya terdiam tanpa menjawab. Rasa dendam bercampur amarah telah menguasai jiwanya. Apalagi saat diketahui bahwa keempat penyamun adalah anak buahnya sendiri, yang menurutnya selama ini mereka pula yang kerap mencuri panen hasil bumi. Sementara itu Nyi Anah duduk di samping Wasto. Wanita tua itu datang takjiah dengan dipapah Wasto. Meski keadaannya masih lemah, namun dia bersikeras mendampingi Suyatmi. Dia takut jika terjadi hal buruk, karena Suyatmi dianggap sebagai orang yang harus bertanggung jawab. Padahal semua terjadi disebabkan ulah Harsono yang membujuk melakukan kawin lari. Dan Nyi Anah bersyukur, karena hanya sedikit warga yang menggunjing. Di sisi lain, Wasto masih memandang sosok Suyatmi, yang tanpa diduga dia adalah Harningsih, gadis jelita yang pernah dicintai, dan akan selalu dicintai. Melalui keilmuan yang dikuasai, dia mampu menerawang siapa sejatinya Suyatmi, dan dia siap menjadikan sosok kuntilanak itu sebagai istri. Kebahagiaan yang dijanjikan oleh Nyi Dasih akan dilengkapi, hanya tinggal menunggu waktu yang tepat untuk meminangnya. Hari terus berganti, saling bergiliran mengusap ruang di relung hati. Mencacah butiran masa lalu menjadi secercah harapan. Suyatmi yang berganti nama menjadi Harningsih tersenyum manis menyambut harapan itu.
Kini dia menjadi sosok baru yang akan sangat berbahagia. Wasto, lelaki yang entah dari mana datangnya telah merebut cinta yang selama ini tersembunyi. Dan setelah 100 hari kematian Harsono, sesegera mereka akan melangsungkan pernikahan. Juragan Mundi tidak menyangka jika Herningsih masih hidup. Gadis kuat yang dulu selalu menjadi langganannya saat masih berburu. Yakni pada saat membutuhkan empedu tupai sebagai sarana pengobatan istrinya. Warga lain juga tidak kalah heran dengan Juragan Mundi. Orang yang dianggap mati rupa-rupanya masih hidup dan dalam keadaan baik. Hanya saja Herningsih tidak ingat apapun tentang masa lalunya. Mereka beranggapan kalau gadis pilihan Wasto itu telah hilang ingatan selama ini. Lain hal dengan Prayetno. Dia menganggap Suyatmi telah main-main dengan almarhum Harsono. Begitu cepat gadis itu berpindah hati, bahkan memutuskan menikah. Tapi untuk saat ini, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia tahu siapa Wasto sebenarnya, ditambah lagi sebagai anak dari Juragan Mundi, seorang yang juga terlahir dari kalangan atas. Sedangkan Tamsih merasa sangat tersakiti atas keputusan Juragan Mundi. Harga dirinya seakan diinjak-injak. Begitupun dengan sang ayah. Dari hal itu, maka mereka memutuskan pergi ke lain daerah. Rumah dan lahan dijual untuk ditukarkan dengan lahan di tempat yang baru. Tamsih tidak mau selalu dibayangi rasa sakit hati. Hari yang dinanti pun tiba. Acara pernikahan berjalan sempurna. Tampak semua tersenyum berbahagia, termasuk Nyi Ana yang mulai mendekati kesembuhan. Yen wis tekan titi wancine, aku ora bakal ingkar janji. Nyi Dasih berucap di belakang seorang wanita parubaya. Mereka berdua terus memandang kebahagiaan yang terpancar dari mempelainya dari kejauhan. Wanita yang tak lain adalah Kumbini, ibu dari Herningsih, hanya mampu menitikkan air mata. Selama ini, dia tinggal di sisi hutan bersama suaminya, dan Nyi Dasih adalah penyelamat mereka. Nyi Dasih menyuruh agar mereka menjaga jiwa Herningsih, yang bergentayangan akibat kontrak tukar darah. Selama ini, jiwa Herningsih dipagar gaib agar tidak menjauh dari orang tuanya. Dan ketika ilmu Pancawarna Tunggal Jati telah diturunkan pada Wasto, malam itu juga jiwa Herningsih diberi kebebasan. Nyi Dasih menugaskan agar Herningsih membantu raganya yang dalam keadaan bahaya. Sosok itulah yang menyelamatkan Suyatmi dari para penyamun. Fajar itu, jiwa Herningsih berwujud kuntilanak merah. Oke, saya kira cukup cerita kali ini. Untuk cerita-cerita lainnya, silahkan buka di bagian video dalam channel ini, di playlist cerita bergambar. Sekali lagi terima kasih ya. Jangan lupa like, komen, share juga boleh. Dan untuk yang belum subscribe, langsung klik tombol subscribe. Semangat berkarya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.